Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari saya mengajak kita sekalian membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sesuai bacaan harian Gereja Toraja, Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita berdoa. Senantiasa ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu lah kami boleh menikmati kehidupan ini. Dan di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami senantiasa berserah bahwa sekiranya segala yang terbaik dari-Mu dinyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami, sehingga kami memahami, kami melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat 5 berbunyi demikian. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema bersyukur. Ada banyak hal yang menjadi alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ada orang bersyukur karena usaha yang berhasil. Ada orang yang bersyukur karena ulang tahun. Ada orang bersyukur karena naik pangkat. Ada orang bersyukur karena mendapat pekerjaan. Ada orang bersyukur karena sembuh dari sakit. Rupa-rupa alasan membuat seseorang mengucap syukur kepada Tuhan. Yang saya katakan ini tentu sebagian dari alasan mengucap syukur. Ada masih banyak sekali alasan-alasan yang mengungkapkan dan menandakan syukur kepada Tuhan atas hidup yang Tuhan perkenankan. Jika kita memperhatikan ayat 5 bacaan ini, setidaknya ada dua hal yang cukup mendasar atau menjadi alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, yakni Tuhan itu baik. Yang kedua, yakni Tuhan itu setia. Ada orang yang baik. Kita jumpai banyak orang yang baik, namun belum tentu orang itu setia. Karena ini berlaku temporer. Namun jika kita melihat kesaksian dari bacaan ini, secara khusus di ayat 5 bacaan ini, mengungkapkan bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang baik, sekaligus Tuhan yang setia. Tuhan itu baik dalam seluruh karyanya dan rancangannya. Semata-mata kebaikan untuk seluruh ciptaannya. Bisa kita bandingkan dengan kitab Kejadian. Kisah di mana Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan senantiasa dipandang itu baik. Dan yang berikut, ketika disebut Tuhan itu setia, bahwa di balik ketidaksetiaan manusia,
Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menyediakan segala yang dibutuhkan. Kita bisa bandingkan dengan Mazmur pasal 130 ayat 3. Pertanyaan lebih jauh dari semua ini, mengapa Allah baik dan setia pada manusia? Ayat 3 bacaan ini mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi dapat dipahami melalui kalimat dalam ayat 3 bacaan ini, bahwa Allah baik dan setia pada ciptaannya. Tentu ciptaannya termasuk dalam hal ini adalah manusia. Sebab apapun di muka bumi, apapun di bawah kolong langit, adalah miliknya, diciptakan olehnya, digembalakan olehnya, yang digambarkan seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya. Seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya tentu menjaga dari segala mara bahaya, menjaga dari musuh, memberikan makanan secukupnya, memberikan minum secukupnya, memberikan perlindungan. Dan ini yang dilakukan olehnya, oleh Allah bagi seluruh ciptaannya, secara khusus kepada kita manusia. Sesungguhnya jika kita mempelajari secara keseluruhan Mazmur ini, Mazmur pasal 100, dinyanyikan oleh orang Israel ketika pergi ke bait Allah, mempersembahkan korban syukur dalam ibadah sesuai dengan yang diungkapkan dalam kitab suci. Dalam hal ini, umat mempersembahkan berupa hewan ternak seperti lembu, sapi, domba, atau kambing. Kita bisa bandingkan dengan Imamat pasal 1 ayat 2. Lalu kemudian kita diajar juga melalui Roma pasal 12 ayat yang pertama tentang persembahan yang kita lakukan dan berikan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Melalui ayat ini kita belajar, ternyata persembahan yang berkenan kepadanya, kepada Tuhan, adalah tubuh kita. Tubuh ini tentu meliputi mulut, tangan, pikiran, hati, kaki, telinga, hidung, mata. Maka semua itu adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Dalam iman kita belajar bahwa korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah korban yang tersempurna di dalam dunia ini, yang dinyatakan untuk melepaskan segala dosa dan kesalahan manusia. Tanda bahwa Allah mendamaikan dirinya dengan manusia yang ada dalam dosa, yang ada dalam nestapa, tetapi di dalam Kristus semua telah ditaklukkan, sehingga ungkapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan sesungguhnya bersyukur karena kasih-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah dinyatakan kepada segenap manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali. Sehingga dengan demikian kita belajar untuk senantiasa mensyukuri pemberian Allah, mensyukuri kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, dengan memberikan seluruh kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan.
kita belajar dari segala yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur untuk segala sesuatu. Bersyukur dalam segala hal. Tentu itu yang diinginkan Allah dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus. Saya mau mengakhiri renungan ini dengan mengutip Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16 yang berkata, "Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Seluruh hidup kita mestinya untuk memuliakan Tuhan. Bersyukurlah senantiasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu dan oleh kebaikan-Mu dan oleh kesetiaan-Mu, hidup kami berharga di hadapan-Mu. Tuhan memelihara kami, menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur melalui firman-Mu. Kami senantiasa diingatkan, kami senantiasa diajar untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu ini untuk bersyukur kepadamu, untuk senantiasa memberikan kepadamu segala yang terbaik kepadamu, bahwa sesungguhnya persembahan kami yang seutuhnya adalah tubuh kami. Ajari kami untuk menguduskan tubuh kami. Ajari kami untuk memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, hanya kepada Tuhan saja. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Kiranya dalam kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami. Biarlah kasih setia-Mu terus menaungi kami. Baik kami sebagai anak-anak, baik kami sebagai remaja, baik kami sebagai pemuda, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai kakek atau nenek, baik kami sebagai pekerja, baik kami sebagai usahawan, baik kami sebagai pegawai, baik kami sebagai tukang ojek, baik kami sebagai supir, baik kami sebagai pelayan-pelayan di tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah masyarakat. Apapun dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, kami membawa kepadamu. Kasih setia-Mu kiranya menaungi kami. Kami belajar untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu saja, sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa menghidupi iman hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap orang yang menyuruh kepadamu dalam seluruh kehidupan masing-masing. Tuhan mengasihi, Tuhan menopang senantiasa. Biarlah kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami, dan kami belajar padanya untuk membagi kasih sayang itu kepada orang lain yang kami jumpai. Biarlah ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan ini, kami melakukan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan di pagi hari ini, mendoakan keamanan, ketenangan, kedamaian di muka bumi ini. Biarlah Engkau yang memerintah kami, melalui pemerintah-pemerintah di dunia ini, bahkan juga pemerintah kami, dalam lingkup bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, dalam damai-Mu, kami boleh menjalani kehidupan ini. Kiranya kasih setia-Mu juga melingkupi pemerintah kami, dan boleh terus memerintah kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala hal yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami belajar untuk senantiasa mengandalkan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.